Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Aminur Laini dari Tim Rumah Peradaban Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Nah, di sini kakak akan berkisah tentang kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu, yuk kita mengenal silsilah keturunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui lagu. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Itu tadi silsilah keturunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita simak baik-baik ya kisah tentang kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana atau di kota apa Rasulullah itu lahir? Bagaimana keadaan kota saat itu? Dan seperti apa suka duka sebelum Rasulullah dilahirkan? Kemudian kebahagiaan seperti apa dari keluarga Rasulullah setelah Rasul lahir ke dunia ini? Letak Mekah. Adik-adik tersayang, tahukah kalian nama kota suci kaum muslimin? Ya, betul. Kota suci kaum muslimin adalah kota Mekah. Di kota Mekah inilah letaknya Ka'bah atau Baitullah. Ke arah Ka'bah lah seluruh muslim di dunia menghadapkan diri jika sedang sholat. Di kota Mekah inilah Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kemudian, apakah kalian juga tahu di mana letak kota Mekah? Di atas bukit yang subur atau di pinggir sungai besar yang dipenuhi banyak ikan? Adik-adik tersayang, sebenarnya kota Mekah adalah sebuah lembah yang tidak begitu luas di tengah lautan pasir. Bukit-bukit mengurung lembah ini rapat-rapat. Begitu rapatnya sehingga cuma ada 3 jalan untuk keluar dan masuk ke Mekah. Jalan pertama menuju ke Yaman. Kemudian jalan kedua menuju ke Laut Merah. Dan jalan ketiga adalah jalan menuju ke Palestina. Ribuan tahun yang lalu, lembah Mekah hanyalah sebuah tempat persinggahan rombongan kafilah, baik yang datang dari Yaman menuju Palestina ataupun sebaliknya, yang datang dari Palestina menuju ke Yaman. Nabi Ismail lah yang pertama kali membuat Mekah menjadi sebuah kota. Nah, adik-adik tersayang, lalu bagaimana keadaan kota Mekah saat itu sebelum Nabi Muhammad lahir? Yuk, kita simak lagi.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun gajah. Tahun gajah itu di mana ada seorang penguasa Yaman yang sangat zalim bernama Raja Abraha. Nah, Raja Abraha itu mempunyai keinginan agar kota Mekah tidak dikunjungi lagi oleh orang-orang. Karena apa? Karena di kota Mekah ada Ka'bah atau Baitullah. Nah, seperti apa caranya Raja Abraha menghancurkan kota Mekah? Sebelum kota Mekah dihancurkan, Raja Abraha membuat rumah suci lagi, tetapi letaknya di Yaman, di negara atau di kota yang dia pimpin. Namun ternyata usahanya itu gagal. Tidak ada orang yang datang ke kota Yaman untuk mendatangi rumah suci itu. Akhirnya Raja Abraha pun marah dan berniat untuk menghancurkan Ka'bah atau Baitullah. Raja Abraha mengerahkan atau membawa pasukan gajah. Adik-adik tahu kan, gajah itu besar sekali. Nah, coba dibayangkan berapa besarnya gajah itu, ditambah lagi gajahnya menjadi pasukan yang dikuasai atau yang dibawa oleh tentara dari Raja Abraha. Saat itu kota Mekah dipimpin oleh kakeknya Nabi Muhammad SAW. Kakeknya itu bernama Abdul Muthalib. Saat Raja Abraha ingin menyerang kota Mekah, ingin menyerang Ka'bah, kakek Nabi Muhammad ingin berdiskusi atau ingin berbicara kepada raja sebelum menyerang. Raja, kami penduduk kota Mekah mempunyai banyak unta. Tolong jangan engkau serang rumah Ka'bah ini, rumah suci ini. Nah, kemudian Raja Abraha tidak menyetujuinya, teman-teman. Karena apa? Karena yang diinginkan Raja Abraha ini adalah ingin menghancurkan Ka'bah atau Baitullah supaya orang-orang datang ke rumah suci yang ada di Yaman. Tetapi semua terjadi atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengirimkan tentaranya, yaitu burung ababil. Walaupun burung itu kecil, tapi bisa menghancurkan pasukan gajahnya Raja Abraha. Nah, saat pasukan gajah itu menyerbu Mekah, menyerbu Ka'bah, kemudian Allah menurunkan burung ababil yang membawa tanah terbakar. Hasilnya seperti apa? Apakah Raja Abraha yang menang atau tentara Allah yang menang? Tentu saja yang menang adalah tentara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada daya dan tidak ada upaya selain kekuasaan, selain kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa tersebut ada atau terkandung pada Quran surat Al-Fil ayat 1 sampai ayat 5. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara gajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan. Maha benar Allah dengan segala firman. Adik-adik tersayang, itu tadi adalah cerita atau peristiwa dari tahun gajah.
di mana keadaan kota Mekah saat itu sebelum kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu seperti apa keadaan atau suka duka sebelum Rasulullah itu lahir? Nah, sekarang simak baik-baik lagi ya. Rasulullah Muhammad SAW itu adalah putra dari Abdullah dengan Aminah. Tahu tidak adik-adik, kalau Rasulullah Muhammad SAW itu lahir dengan keadaan yatim. Yatim itu apa? Yatim ditinggal oleh bapaknya. Jadi sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu lahir, ayahnya sudah meninggal dunia. Pada saat ayahnya hendak mencari nafkah, hendak berdagang ke kota Palestina, ke kota Yaman, dan pulangnya itu jatuh sakit. Saat jatuh sakit, ayahnya Nabi Muhammad hanya mengirimkan pesan kepada keluarganya yang ada di Mekah karena sudah merasa tidak sanggup untuk meneruskan perjalanan. Kemudian dari pesan tersebut, dari pesan ayahnya Nabi Muhammad yaitu Abdullah, Haris yang menjadi kakaknya itu pergi untuk menengok keadaan dari Abdullah. Setelah ditengok, ternyata Abdullah atau ayahnya Nabi Muhammad itu telah wafat. Begitu bersedihnya Aminah, yaitu ibunya dari Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau sedang mengandung, sedang hamil. Rasulullah sebentar lagi akan melahirkan, tetapi sudah ditinggal suaminya. Tetapi dengan keadaan seperti itu hanya bersedih sebentar. Karena apa? Karena akan lahir manusia yang terpuji, manusia yang akan membawa cahaya untuk umat Islam pada zaman itu dan pada zaman sekarang. Adik-adik, demikianlah kisah kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Sampai jumpa di kisah selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.